apa sih kafaroh? Ya, apa itu kafaroh? Apa itu apa namanya? Tazir. Tazir. Jadi boleh kita hukum santri suruh ngapa, suruh bersihin toilet, suruh bersihin kamar mandi, ya, bersihin kamar mandi hukum, nggak apa-apa. Dihukum suruh berdiri, disuruh baca ini, baca ini, baca ini. Kabeh tujuannya karena taktib untuk ngapoke ben nggak ngulang lagi. Tapi yang terjadi kadang mesti ngulangi mana? Berarti hukumannya ini kudu dilebihi, kurang gitu. Ya tergantung apa namanya porsi dosa yang dia lakukan. Wal makna anal qadha, sesungguhnya qadha di saum mengqadai puasa dan kafaratul hudma yang kedua kafaratul hudma ta'zir yajibna, semua wajib ma'an, semuanya bersamaan alaman sama'a fihi ahada asyara qayyidan, kepada orang yang kumpul kepadanya 11 qayyid. 11 qayyid atau 11 syarat. Yang pertama kaunuhu wati'an, yang kena hukum tadi, kena ta'zir kafaratul hudma, qadha kafaratul hudma, ta'zir itu yang kena adalah wati, laki-laki yang wati, pelaku utamanya laki-lakinya, yaitu dia wajib ngodoi puasanya, wajib apa? Kafaratul hudma, dengan beda kalau enggak puasa 2 bulan. Puasa 2 bulan, kalau dia mampu berarti ditambahi 1 hari, 61 hari. 60 harinya itu kafarah, 1 harinya itu qadha. Fala kafarata alal mautuah, tidak wajib kepada mautuah, orang yang perempuan yang dihubungi badan. Kenapa? Karena sudah batal. Dengan masuknya zakat, sebagian zakat laki-laki, ya, paham? Berarti ini sudah. Ya, memasukkan kepala kemaluan ke sebagian, ya, apa namanya, ke farji, sebagian saja, baru sebagian, belum sampai semuanya, itu sudah batal, sudah batal. Jadi kalau kelupaan panganan misalnya, ini batal. Jadi kalau perempuan cuma wajib qadha. Perempuan cuma wajib qadha. Lanang apun. Asani yang kedua qaulul wati mufsidan. Adanya wati, jimaknya itu adalah yang merusak. Ya. Jadi watinya itu, hubungan badan itu yang merusak puasa. Maka tidak ada kafarah kepada orang yang jima kepada istrinya dalam keadaan lupa atau dipaksa. Dengan syarat-syarat syurutul ikrah, ya, syarat-syarat dipaksa. Cuma bojomu, nah enggak, tempat ini gue, ngomongin gue golok, gue pistol, nah, kan, waduh, ya wis lah, dipaksa. Atau lupa, kalau lupa jelas, lupa berarti nggak rusak puasanya kan? Puasanya rusak kan? Nggak rusak puasanya. Orang yang lupa hubungan badan dengan istrinya, sing wedok lali, sing lanang lali tenan, sing wedok tas kado badan sudah 12 wae. Gas. Mana. Mau doi puasa dino lah. Laki-lakinya nggak batal, perempuan batal kalau gitu. Asalis yang ketiga, qaulul mufsid sauman, qaulul mufsad, ya. Ya. Pada orang apa sudah Faisal. Qaulul mufsad, ya, mufsad. Sesuatu yang dirusak itu adalah puasa. Yang dirusak itu adalah puasa. Maka tidak ada kafarah kepada orang yang merusak selain puasa. Contohnya itikaf. Jadi itikaf dirusak nggak masalah. Orang contoh nadar itikaf di masjid. Ya, termasuk yang membatalkan itikaf apa? Jima dengan istrinya. Nah masjid mesti yo. Nah masjid mesti. Bujuni usul masjid malah di jima. Sepi batal itu itikaf.
batal itikaf. Tapi apakah wajib kafarah? Enggak wajib kafarah. Kenapa? Karena yang dirusak bukan apa? Bukan puasa. Bukan puasa atau kalau haji wajib qada dan qada. Damnya besar itu. Dam dan wajib qada secara cepat itu. Kalau sedang ihram. Yang keempat, ar-rabi' qaunuhu min Ramadan. Adanya puasa tadi dari Ramadan, maka tidak ada kafarah kepada orang yang merusak puasa tapi di selain Ramadan, walaupun qada Ramadan. Khusus yang bulan Ramadan, Pak. Di selain Ramadan walaupun qada Ramadan enggak masalah. Ya dosa, cuma dosa, tapi jangan wajib qada, dosa dan wajib qada, tapi enggak wajib kafarah. Al-khamis yang kelima, qaunuhu minhu yakinan. Dan hari yang dia rusak itu memang benar-benar secara yakin itu termasuk Ramadan. Maka tidak ada kafarah kepada orang yang puasa hari yang dengan istihad dan lalu dia itu hubungan badan. Contohnya gimana? Contoh istihad kan ada orang, contohnya di penjara suami istri semuanya, contoh ya, di penjara suami oleh agen Mossad Israel, di penjara kan di gelap, suatu yang gelap sampai bertahun-tahun, dia nggak tahu waktu sampean, maka dia istihad mencari Ramadan. Dia lalu hubungan badan dengan istrinya, maka nggak ada kafarah di situ. Terus niat puasa juga padahal, karena dia dengan istihad. Yang keenam, ini syaratnya lebih lengkap ketimbang yang takbiratul. Asadis yang keenam, qaunuhu bil wat'i wahdahu. Harus dengan wat'i. Maka tidak ada kafarah kepada orang yang membarengkan dengan makan atau selainnya. Makan dulu baru jima, nggak masalah itu, nggak ada kafarah itu. Cuma wajib qada dan kena dosa. Wajib qada dan kena dosa. Tambahi imsak lagi, ada imsak juga. Kalau jima sih baru makan. Jima sih baru makan awal. Kena kafarah. Kena ya. Karena batalnya di jima. Batalnya karena jima. Alaman qawanahu bi aqlin wa nabi. Di sini ada hati-hati itu ada yes. Kalau makan setelah itu hubungan badan atau waktu hubungan badan dan makan bareng, mencelupkan baik pangan, nggak ada kafarah. Di sini di Bajuri ada masalah. Seandainya ada perempuan menemukan suaminya lagi tidur, ditumpai, diusuk-usuk dilebok. Oh, masih lanang menengok. Dilebok jangan dilebok. Dalam keadaan peran laki-laki sadar, nggak dilebok sih. Oke. Apa juga apa? Enggak. Karena tidak ada tidak ada fi'lul fa'il ya, ada perbuatan dari orang yang berbuat patinya, laki-lakinya. Tapi kalau laki-lakinya sampai ini ngadeg, ya ini posisi keadaan zakarnya masih tuh ya, dilebok-lebok. Ya boy, sudah selesai. Tunggu ngadeg.
Jadi masuk apa? Hah? Yuk paling ya. Oke, puasa mungkin kena ngulun barang. Guys, tambah lagi waktunya. Yang ke 7 ya. Qaulul wati asiman bil wati. Orang yang hubungan badan itu berdosa dengan sebab wati. Maka tidak ada kafarah kepada orang yang musafir lalu dia itu wati hubungan badan dengan niat tarafus. Dengan niat mengambil kemurahan. Oke. Jadi ada orang bepergian di jalan, niat puasa. Ketika di tengah jalan mampir nang hotel. Kendalanya bujone wis nggak kuat wis hubungan badan. Tapi dia posisi musafir. Hubungan badan di situ. Dengan niat taruhus mengambil kemurahan daripada kemurahannya Allah Ta'ala. Ya boleh, nggak ada kafar. Kenapa? Karena posisi dia boleh membatalkan puasa. Karena dia itu batal, dengan batal itu nggak dosa. Membatalkan puasanya itu nggak dosa. Nggak masalah. Membatalkan puasa. Atau langsung nggak apa-apa. Langsung. Kan musafir, posisi musafir. Wala ala sopi dan anak kecil nggak wajib juga kepada anak kecil. Wala alaman dona anahu lailun fawatiha babana naharon. Dan tidak wajib juga kepada orang yang menyangka bahwa dikiranya masih malam, bengi-bengi, isu-isu. Puasa bujune dikiranya sih belum masuk subuh, ternyata wis subuh wisan. Wah, itu apakah wajib kafar? Nggak wajib kafar, tapi wajib apa? Imsak dan qada. Wajib imsak ya, kan nggak sah puasa itu, ya nggak sah. Nanti masalah di depan saya ada banyak. Ada orang-orang yang wajib imsak 6 ya, 6 orang yang wajib imsak. Yang ke-8 asamin qaulul ismi li ajli shaum, adanya dosa karena puasa. Maka tidak ada kafarah kepada orang yang musafir, zina, dan niat tarahus. Orang yang musafir berzina, naudzubillah, dan niat tarahus, niat kemurahan, mengambil kemurahan. Jadi orang yang musafir terus naudzubillah dia malah tuku wedok zina, ketemu sama perempuan, dan dia niat tarahus, tidak ada wajib. Nah, nggak wajib kok. Nggak wajib. Musafir dia, padahal musafirnya wes boleh bisa, boleh baginya untuk tidak puasa, tapi karena tapi dia itu malah batalkannya dengan zina, alhamdulillah. Itu juga nggak kena kafarah, nggak kena kafarah. Tetap dosa, ya jelas dosanya dosa apa? Ya dosa zina nih. Kan tadi kan dosanya karena puasa, karena membatalkan puasa, bukan karena dosa zina. Yang ke-9, adanya dosa karena puasa saja. Karena puasa saja, tambahin. Maka tidak ada kafarah kepada orang yang musafir zina, tapi dia tidak niat tarahus. Dia tidak niat tarahus. Nek mau, ya. Yang ke-8 dosa karena puasa dan tidak ada kafarah pada orang yang safar, ya, zina dan niat tarahus. Di sini yang ke-9 adanya dosa itu karena puasa saja, maka tidak ada kafarah kepada orang yang musafir juga zina, tapi dia tidak niat tarahus. Dia tidak niat tarahus. Hah? Itu tidak ya, itu tidak. Dan Islam wahdahu sama nggak ada wahdahu saja. Ya, ala kuliah orang yang safar zina niat tarahus atau tidak niat tarahus sama saja tidak ada kafarah. Saya baru tapi di sini jelentar banget. Yang ke-10 kaunuhu mufsidan sauma nafsi. Dia orang yang wati tadi ya,
dia merusak puasa dirinya sendiri, maka tidak ada kafarah kepada orang yang sakit, ya, yang tidak puasa, ya, atau orang yang safar, ya, dan dia tidak puasa, lalu dia itu kuati dengan perempuan yang sedang puasa, lalu dia merusak puasanya orang yang perempuan tadi, ya, perempuan yang puasa tadi. Dia sakit di rumah, nggak harus sabar ya, di rumah sakit dia, nggak puasa, terus dia merusak puasanya istrinya, diajak hubungan badan, nggak masalah itu, nggak wajib kafarah, tidak ada wajib kafarah kepada dirinya juga, dan tidak ada kafarah kepada perempuannya juga, nggak ada. Al-Hadi Asyar, yang ke-11, Qaulul mufsad yauman kamilan, hari yang dirusak itu satu hari penuh, maka tidak ada kafarah kepada orang yang gila sebelum waktu maghrib. Setelah hubungan badan dikasih tahu hukumnya, wajib merdeka budak, lewat puasa belum langsung gendeng deh, gendeng 12 ini. Maka tidak wajib kafarah. Kalau gendeng itu, kenapa? Karena dia setelah gendeng, setelah gila, tidak wajib puasa. Dia tidak merusak satu hari full, karena dengan dia itu gila, ya, maka tidak ada khitab untuk puasa baginya, tidak ada perintah baginya untuk puasa. Batal itu. Musafir adzalik, atau mati di tengah-tengah siang, mati setelah hubungan badan dikasih tahu hukumnya, shock dia, ya, shock langsung mati. Apakah wajib dikafaroi, wajib keluarganya untuk puasa 2 bulan atau memberikan 60 mud kepada orang miskin? Enggak wajib. Terus bagi asani asyar, masih ada yang ke-12, wahya adamu syubhat, tidak ada syubhat, ya, syubhat, hubungan badannya itu syubhat, maka tidak ada kafarah kepada orang yang wati dia ragu di dalam masuknya malam. Iki wis mlebu bengi, ada keraguan dia, ada syubhat, berarti ada keserupaan baginya. Iki mlebu bengi ngono. Padahal wis lho kok ini wis lho. Dan langsung hubungan badan dengan istrinya. Orang mangan sih ini langsung hubungan badan dengan istrinya. Ini kan Sayyidina Abdullah bin Umar, ya. Termasuk Sayyidina Abdullah bin Umar itu bukan nih dengan jima. Bukannya beliau dengan jima. Bukan mangan sih kan langsung hubungan badan. Karena untuk menghilangkan syahwatnya, nafsunya hilang, nggak pengen wis bengi ibadah, nggak keganggu mana nih, nggak pengen mana. Bengi tiba-tiba pengen berada ambil bujone sing golek bujone sing suwen. Yo. Bersama. Enggak boleh bersama. Bersama istri. Ini ya madhabi beliau punya pendapat. Ya, mau ikut kepada Abdul bin Umar ya apa-apa. Sendiri bucu ya itu. Ya, asabikan nujum. Ya yihim iktadaitum. Nah, sahabat-sahabatku itu kayak bintang-bintang. Dengan mana kalian ikut, ya kalian akan mendapat petunjuk. Aku tapi aku Abdul bin Umar. Ya sekali-kali diajak sekali-kali. Iku nek nang omah wong loro tok iku. Eneng anak, eneng mertua ya bingung. Nah, di nang kamar wae nang lantai riyen, Pak. Riyen, Pak. Buka nang kamar. Buka mata Abdul bin Umar. Salah. Ya, kalau dia itu ragu-ragu kan enggak ada syubhat di situ. Ada syubhatnya karena sebenarnya dia itu secara hukum puasanya batal nggak batal ya. Ragu-ragu dia batal puasa, maka belum ya.
Sekolah ini wis lu ini nyongko-nyongko wae. Apa nih? Hubungan badan, batal puasanya, wajib kodok tapi nggak ada kafarah di situ, nggak ada kafarah. Wal aula seharusnya itu membuang ucapan tam. Sesungguhnya beliau ini Abdullah bin Sayyid Ahmad bin Umar Syatiri, beliau menyebutkan karena mengikuti kepada sebagian ulama untuk mengecualikan daripada perempuan. Sesungguhnya perempuan itu tidak wajib kafarah. Kenapa? Karena perempuan itu batal dengan masuknya sebagian hasyafah. Sebagian hasyafah laki-laki itu masuk ke farji perempuan, perempuan itu langsung batal. Itu utamanya Syafi'iyah sebenarnya. Wal kafaratu inama talzamu bidukhuli jami'ah. Kafarah itu sesungguhnya wajib dengan masuknya semua hasyafah. Wa huwa yuhimu ini ibarah memberi salah pemahaman bahwa seandainya perempuan itu dijima dalam keadaan tidur atau lupa ataupun dipaksa, lalu hilang semua itu setelah masuknya hasyafah, lalu dia melanggengkan, jadi dia dijima dalam isi tidur, dijima sama istri suaminya, setelah itu dibiarin aja, wadamat ikhtiar, dibiarin, ojo coba, mana baik, ikhtiar. Anahu talzamu kafarah. Ada sebagian ulama yang mengatakan ada wajib kafarah, tapi enggak. Pokoknya dengan masuknya sebagian hasyafah laki-laki kepada farjinya perempuan, itu perempuan sudah batal. Diana saumuha fasada bijimain tamin, karena puasanya itu sudah rusak dengan sempurnanya jima. Ma'anal mangkul, sesungguhnya yang dinukil daripada ulama-ulama, ya, kan fikih itu menukil daripada ulama, itu khilafnya berbeda dengan pendapat sebagian ulama tadi. Kenapa? Karena linaktisomi, karena dia puasanya itu langsung batal, nggak harus sempurna masuk hasyafah itu, bahkan sebagian saja langsung batal, mutamanya seperti itu. Maka tidak ada kafarah pada perempuan secara mutlak. Secara mutlak perempuan tidak wajib kafarah, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dan Imam Ramli dan Syekhul Islam Al-Khatib Wahaid. Ada yang mau tanya? Wajib milik ya? Ya harus kadung lebu lah lo. Usah buat iki, usah buat. Yo. Wis batal kerin Mas, ben kakene kafarah ngono kuwi oleh. Itu bahaya gitu daripada aku sampai zina gitu. Waduh. Akhirnya ya dosa. Ngiling kan. Ngiling ki wong batal. Ya nek ngiling ki wajib ngiling. Wah itu Mas ini ngiling haram, hukumnya haram. Oh aku rusak. Ya wis batal gesek. Kon batal gesek. Ben aman, ben ora ning kafar. Berarti kan yang wajib apa? Kan yang dosa sama kodok. Wajib kena dosa sama kodok. Ya dosanya kayak hukum dosa sengaja membatalkan. Ya. Man aftara fi Ramadan, ya ya. Siapa saja yang mokel di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada untuk sama sekali, maka puasa 1 tahun pun dia tidak akan bisa menggantikan puasa 1 hari yang dia batalkan. Dosanya kecil. Ya, secara hukum pun ngodoi 1 hari itu, tapi puasa ngodoi 1 tahun tidak bisa membandingi 1 Ramadan yang dia rusak dengan sengaja. Nenek mau mangan gitu, lali. Masih sing lali loh. Ada yang lupa nggak kemarin puasa? Makan. Alhamdulillah saya pernah. Sparing. Saya dengan kebun jambu, dulu jambu enak banget. Jamu wow. Sampai anak apa puasa? Loh, ayo. Lali jambu.
Langsung gumur banget nih jambunya lilit-lilit tuh. Anjes. Kok rasanya jambunya enak banget waktu makan. Emang betul kali bisa. Kecewa kira kurma. Ada lagi? Salah puasa. Hah? Ini nama? Ini Warung-warungnya itu hukum buka warung. Hah? Hukum buka warung gimana hukum buka warung? Hukum buka warung makan. Kalau memang kita mengetahui bahwa wong iku wong nggak ada udur daripada yang dibenarkan menurut syariat, haram membuka warung karena untuk membuka apa namanya untuk menjual kepada wong sing nggak poso, memang nggak ada udur sama sekali. Wong ya warung lah. Kalau pinggir jalan tunggu rokok, tunggu rokok, awan-awan. Ayo, kira-kira poso nggak bang? Nah, Kok tuku awan-awan itu sore-sore kan madan anu lah madan apa dalan. Nek wong jualan takjil di pinggir jalan itu emang buat berbuka ya gak masalah, sama sekali gak masalah itu. Tapi wong buka warung sing tuku ambek rokok, tuku rokok wah iya gue. Secara hukum nggak boleh menjual kepada dia. Haram hukumnya. Haram. Kenapa? Karena orang yang nggak puasa itu wajib imsak. Orang yang memang sengaja nggak puasa wajib imsak. Setiap makan, setiap minum, setiap merokok dia kena hukum dosa. Dan masih. di sana kan itu lintas. Nah, kalau mungkin bukain nanti lintas di tol nggak masalah. Ya. Safar orang safar kita nggak tahu. Nah, itu repot ya turun wan, woi sampean kamu puasa ayo turun. Ayo gue, iso gak? Wani. Wani nggak? Agaknya nggak wani lah. Kebanyakan nggak berani. Tonggo tuku orang itu kan. Sampean nggak puasa kok. Apa hubungannya? Yo tuku aku sebatal kok nggak puasa. Lah yo iku makanya gak ento iku aku kedalin gue. Iya sih, angel tuh menang gue. Ngisuk kan tuku mana itu? Kehilangan pelanggan sisi gitu. Beti kehilangan. Aman itu tuh. Nah tutup. Mungkin ya tonggo pondok Pak Jafar. Tonggo sanes non muslim. Kalau non muslim kan genah boleh. Ini orang Islam tuku lah. Mas, tonggo apa? Langsung nyulet nang gunung. Wah, rasane langsung tutup. Langsung tutup. Wah. Takut. Iya sih beb, berhubung beb itu yo motor kan. Sampai nulung ngomong aslinya kok. Ngomong asal ya. Ini kita lihat anak ono. Oke, dia bilang. Kita bilang. Ya mas ya. Tutup. Kalau jalan-jalan kayak jalan tol kayak buat takjil dan lain-lain boleh. Atau kita menjual kepada orang yang sedang sakit, ya, atau perempuan yang sedang haid, nggak masalah. Yang mau berjawab. Masak kayak gitu. Iya. Benar. Sebenarnya secara hukum betul asal. Kalau tidak makan orang Kudu lepas tangan bang. Lepas tangan. Kamu boleh cewek kita tambahi. Mending mungkin nambahi 30.000, 40.000 tapi menyelamatkan kita dari dosa. Kayak kadang-kadang bawa apa ibu-ibu sing kata topong sing cedak kalian pondok nih, maksudnya lepas tangan. Lepas. Jadi nggak ada apa namanya. Ini banyak Berangkat itu.
Apa-apa. Nggih, kira-kira apa sih? Aku dari kafe-kafe, Pak. Apa-apa. Oh, yang kafe itu Baju. bener asal aku kan. Jadi, pesannya wajib. Nih, Masakan wajib. nih. Enaknya permodalan toh. Nah, pekerja-pekerja berat pun itu kan ada syarat-syarat ya. Tidak semutlak itu. Dan buia, di kitab buia syarat-syarat itu. Full syarat yang 6. Kudu niat poso terus. Kudu niat poso itu pekerja berat itu ya. Pekerja berat panen, hah? Iya, dan mokelnya secukupnya. Ini pekerja berat ya, pekerja berat. Jadi wong kerja berat pun kudu ngaji kudu nih. Angel lagi. Wah, iku nek aku kuat buaka gendeng kok. Apa jenenge? Wah, anas. Apa jenenge? Waduh nek puasa gak kuat aku. Ya wis, lepas tangan. Tapi yo dia kudu ngerti babakan iki sih. Tapi repotnya wong gak kudu ngaji. Jadi ya jadi pekerja kudu ngaji juga. Pekerja berat ya, pekerja berat pemanen padi ya, pemanen padi, pekerja berat dan lain-lainnya. Itu ya syaratnya termasuknya satu ya, satu dia harus niat pada waktu malam. Dia niat harus pada malam. Bukan itu susu sarapan, susu sarapan. Kalau dia tidak mampu baru boleh makan. Dan makannya harus secukupnya, tidak boleh sampai berlebihan. Terus selain itu utut barang. Orang itu menganggapnya nek wis kadung batal terus semua makan itu boleh, minum boleh dikirone mungkin. Tidak bisa dikerjakan pada waktu malam. Bisa nggak dikerjakan pada waktu malam? Ya, dan di lembur waktu malam. Nah, ketika makan harus niat taruhus. Penting ya niat taruhus itu ketika makan. Sampai nih musafir. Saya kemarin mancing musafir. Sabarnya mubah. Suka kuat banget. Buah nasi pun. Ngorong banget wih. Wah. Akhirnya buka. Dengan niat taruhus. Tapi kan saya posisi itu musafir, jadi bebas makan, bebas minum. Semoga sedino ya. Gue waktu ini itu. Nah itu butuh, kalau bisa waktu malam butuh malam. Kalau makan ya secukupnya. Malam butuh niat, ya. Malam butuh niat. Terus apa lagi? Ini beberapa syarat sekitar 6 nggak salah kan? Apakah sopir-sopir bis itu yang setiap hari keluar apakah boleh meninggalkan puasa? Ya kalau dia memang setiap harinya musafir nggak mungkin untuk mengkodoknya. Kapan orang kodok ini? Wong Syawal wae deh yo. Nyopir meneh sen kok bulan-bulan selain Ramadan dan Ramadan dia itu hari-harinya dia itu sabar terus, maka wajib baginya untuk puasa pada bulan Ramadan itu juga. Lo kapan sampai kapan deh? Kemudian terlebih saya ini bisa neng apa tadi sini sepena. Akeh sebenarnya uang itu pada kuat puasa, wong moh puasa, moh ngelis, moh ngelis. Ya, itu ya. 16 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa qurratin lana fi dinina ma ahli kutri musa wa zakat rabbi wafiqna wa wafiqhum lima taqdiri qawlan wa fi'lan karama wa wafiqhu li kulli halalan daima wa ikhlaqi ulama nahdu bil khairi wa nufaqul asyar Rabbana wa aslih lana
وقل أشهد وأكرم برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل دين قبل آياتنا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق تعالى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل منا خلف أمر معصوم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا خلق صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.